Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ustaz. Good morning, my student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you, and Ustaz. I'm good, alhamdulillah. Sit down, please. Thank you, Ustaz. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anda Ustaz yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat puasanya? Sip. Oke, saya mau coba dengar dulu semangatnya. Brilian, clap. We are brilliant students. Our training, reading Quran, speaking English every day, keeping healthy. Our motto: we are brilliant. Oke. Ananda Ustaz, ada yang tidak datang hari ini? Ada. Siapa? Oke, Zahron, Habib sama Farel ya. Apa kabarnya? Sakit? Oh ya, sakit. Oke. Baik. Ananda Ustaz, kemarin kita sudah belajar tentang segi segi 4 ya. Nah, kemarin segi 4 apa saja yang sudah kita pelajari? Ada apa saja? Ana Ustaz, Ya. persegi panjang, yang kedua persegi, yang ketiga jajar genjang, Ustaz. Oke, bagus Najwa. Selanjutnya untuk materi hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang segitiga. Nah, bicara tentang segitiga, nah mungkin antum pernah dengar ya kata-kata ini, sudah familiar. Nah, apa yang pernah antum lihat yang berhubungan dengan segitiga? Ya, Ana Ustaz, atap rumah Ustaz. bagus sekali Michelle ya, good jawabannya, sip. Nah, baik, Ustaz di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ustaz harapkan antum nanti semua bisa mengetahui jenis-jenis segitiga. Kemudian nanti juga antum bisa menentukan jumlah sudut pada segitiga ya. Semoga nanti Allah mudahkan antum semua dalam mempelajari pelajaran kita hari ini. Amin. Oke, baik. Materi kita tentang segitiga. Di sini Ustadz ada media. Nah, Ustadz sudah printkan. Ada jenis-jenis dari yang bentuknya segitiga ya. Di sini ada untuk atribut acara. Kemudian di sini ada tanda bahaya. Biasanya antum sering lihat. Nah, kemudian ini juga ada untuk tempat biliar. Nah, ini macam-macam bentuk-bentuk yang dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita temui ya, yang bentuknya segitiga. Oke. Nah, jenis-jenis segitiga kita masuk ke materinya. Oke, jenis-jenis segitiga itu ada, bisa dilihat dari panjang sisinya dan juga besar sudut. Oke, fokus. Yang pertama kita lihat di bagaimana menentukan jenis segitiga dari panjang sisinya. Ada segitiga sembarang ya. Ustaz beri simbol aja segitiga sembarang. Untuk segitiga sembarang itu setiap sisinya panjangnya itu berbeda ukurannya, nggak sama. Ya, antara satu sisi dengan sisi yang lainnya berbeda. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Misalnya di sini ada sisi A, sisi B, sisi C. ketiganya tidak sama ya. Itu berdasarkan
jenis panjangnya, namanya segitiga sembarang. Yang kedua itu segitiga sama kaki. Ya. Segitiga sama kaki, kakinya itu sama panjangnya. Ya, contohnya gambarnya seperti ini ya, ilustrasinya. Biasanya dikasih tanda seperti ini kalau digambar, ya. Kakinya sama panjang. Maksudnya apa? Panjang sisinya itu sama, ya. Sedangkan yang di bawahnya ini tidak sama. Paham tuh? Oke. Yang ketiga itu segitiga sama sisi. Oke, untuk segitiga sama sisi itu semua sisinya sama panjang, ya. Jadi kalau misalnya di sini 6 cm, maka yang lainnya juga 6 cm. Paham tuh? Oke, selanjutnya yaitu masuk ke besar sudut. Oke. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama itu ada segitiga lancip. Segitiga lancip. Untuk segitiga lancip itu semua sisi pada segitiga itu lancip, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya segitiga tumpul. Untuk segitiga tumpul salah satunya itu ada yang tumpul, ya. Walaupun dua sisi yang lainnya lancip, ya. Nah, tapi kalau salah satunya ada yang tumpul maka dia namanya segitiga tumpul. Nah, yang ketiga itu ada namanya segitiga siku. Untuk segitiga siku salah satu sudutnya membentuk sudut 90 derajat atau siku. Oke, baik anak-anak Ustadz. Sekarang kita akan coba menghitung jumlah sudut pada segitiga, ya. Berapa sih jumlah besar sudut pada segitiga? Nah, Ustadz akan membentuk antum kelompok, ya. Silakan dibuat kelompoknya. Oke, baik. Kalau sudah, silakan dibuka LKS-nya. Di situ halaman 165. Ya. Di situ ada kegiatan kita akan mengukur jumlah sudut pada segitiga. Sediakan kertas, kemudian bentuk kertasnya itu menjadi segitiga, ya. Bentuk kertasnya menjadi segitiga. Silakan. Oke, jika sudah, silakan ujung-ujung pada segitiga yang sudah antum buat dikasih nomor 1, 2, dan 3. Silakan. Jika sudah, silakan bagian yang sudah antum tandai dengan angka antum potong, ya. Antum potong sudut-sudutnya. Oke aja. Ini juga. Ya, kalau sudah ujung-ujung pada segitiga yang sudah antum potong, silakan antum satukan, ya. Nah, misalnya ini contoh, ini antum Najwa mana? Ya, kita ambil ini, kita satukan ujung-ujungnya. Nah, maka dia akan membentuk sebuah garis
lurus di bagian bawahnya. Ya kan? Ya, Ustaz. Nah. Apa ini? Kok tengoknya lurus ah? Nah, kan lurus dia. Oh iya, Nah. Oke, setiap kelompok tadi sudah saya cek, sudah semuanya berhasil. Ustaz minta satu kelompok untuk mempresentasikan apa yang didapatkan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Silakan, siapa? Ya. Oke, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan uji coba dari yang Ustadz bilang tadi. Ini teman-teman sudah kita gabungkan antara satu dengan satu yang lainnya, yaitu dengan cara dirobek lalu kita gabungkan dan ternyata membentuk garis lurus. Garis lurus ini membentuk sudut berapa teman-teman? 180 derajat. Oke, give applause to kelompok 2. Bagus hasil presentasinya dan benar ya. Itu yang ingin Ustadz sampaikan, bahwasanya jumlah sudut pada segitiga itu akan membentuk sebuah garis lurus, di mana garis lurus itu besarnya 180 derajat. Oke, sampai di sini paham tuh? Paham. Jika sudah paham semuanya, silakan kalian kerjakan latihan di LKS-nya di halaman berikutnya, ya. Oke, baik anak-anak Ustaz, sudah sampai kita di materi akhir ya, dimana kesimpulannya bahwasanya segitiga itu ada banyak jenisnya ya, dan bisa kita klasifikasikan menjadi dua ya, berdasarkan dari panjang sisinya, kemudian dari besar sudutnya, kemudian dari situ ada pula bagian-bagiannya lagi. Untuk panjang sisinya apa? Segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Untuk dari besar sudutnya, segitiga lancip, segitiga tumpul, sama segitiga siku-siku. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa yang untuk menindaklanjuti dari apa yang kita pelajari hari ini, silakan nanti antum kerjakan di rumah. Latihan 6 di halaman 167 ya. Latihan 6-nya silakan antum kerjakan. Nah, nanti besok kita akan lanjutkan pelajaran kita masih tentang segitiga, yaitu menghitung keliling dan luas segitiga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustaz. Thank you, Ustaz. May the knowledge be blessed, insyaallah. Amin. Tadi saya sudah melihat proses keseharian tadi dari mulai pembuatan video, namun ada beberapa koreksi, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait proses pembelajaran tadi. Sebelumnya kami mau tanya dulu kepada Ustadz, seberapa lama persiapan untuk proses pembelajaran yang dilakukan tadi di video tadi? Ya, untuk pembuatan medianya ini saya sudah mempersiapkannya 1 hari Pak sebelum hari ini. Jadi sudah dari kemarin sudah dipersiapkan untuk medianya.
kita menyiapkan ada media terkait dengan pembelajaran yaitu segitiga, kemudian dan juga LKS untuk anak-anak. Oke, ada beberapa kendala yang bisa yang rasakan di saat proses pembelajaran tadi dengan materi ataupun dengan siswa di saat proses pembelajaran tadi. Kalau kesulitannya atau kendalanya itu memang ketika dibentuk kelompok itu masih ada yang kurang aktif juga dari anak-anaknya gitu. Cuman karena tadi materi tentang segitiga dan ada uji coba, jadi lumayan aktif juga gitu. Walaupun ada beberapa yang masih belum aktif. Untuk persiapan media tadi, seperti apa persiapan media pembelajaran tadi yang Ustaz lakukan? Ya, kalau medianya kita sediakan itu membuat RKS, kemudian ada media berupa gambar. Nah, tadi ada juga gambar tentang segitiga, Iya. seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk proses pembelajaran berikutnya lagi nanti ditingkatkan lagi bagaimana peran aktif siswa itu lebih ditingkatkan lagi, dan juga bagaimana ini kan MTK ini salah satu mata pelajaran yang berat bagi siswa. Nah, bagaimana seorang guru Ustaz Rian bisa memberikan bisa memberikan stimulus kepada siswa agar siswa itu menyenangi pembelajaran matematika dengan metode-metode lain yang memang membuat siswa kita lebih aktif lagi untuk mengikuti proses pembelajaran matematika nantinya. Oke, terima kasih kepada Ustaz Rian yang telah membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya anak kita bisa lebih semangat lagi untuk belajar.